Kata serapan. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Kata serapan menurut ahli. Menurut Hockett, komunikasi langsung antar manusia yang berlainan bahasa, bahkan berlainan budaya, menimbulkan kontak bahasa yang pada akhirnya akan saling mempengaruhi. Hal tersebut disebut dengan penyerapan bahasa. Menurut Chomsky, definisi kata-kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa asli. Sumber perluasan kosakata dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal. Yang kedua, sumber eksternal. Sumber internal adalah faktor dari adanya sebuah penyerapan bahasa, yakni swadaya bahasa dalam bahasa internalnya. Maksudnya, bahwa pengayaan bahasa yang bisa terwujud lewat sejumlah pola, diantaranya aktivitas kata-kata lama, pembentukan kata-kata baru, penciptaan kata-kata baru, dan pengakroniman. Sumber eksternal atau sumber luar biasa terjadi lewat persebaran dari berbagai bahasa serumpun dan lainnya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi sosial dan intensitas komunikasi. Bahasa Jawa. Seringkali kita menjumpai kosakata yang berasal dari bahasa Jawa, baik Jawa kuno maupun Jawa baru dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa merupakan bahasa terbesar di antara bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Suwanto. Berikut adalah contoh-contoh kata serapan bahasa Jawa. Bahasa Sanskerta. Sarujin menyebutkan bahwa ada cara masuknya bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Secara tidak langsung, bahasa Sanskerta masuk dahulu ke dalam bahasa Jawa kuno. Kata-kata lama itu digunakan dalam era bahasa Jawa kuno, barulah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh kata serapan bahasa Sanskerta. Berikut adalah contoh kata serapan bahasa Inggris. Berikut adalah contoh kata serapan bahasa Belanda. Berikut contoh kata serapan bahasa Arab. Berikut contoh kata serapan bahasa Mandarin. Kaidah penulisan. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya adalah unsur asing tersebut dalam pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Berikut contoh kaidah penulisan kata serapan Arab, Belanda, dan Inggris. Berikut contoh kata-kata serapan baru.